Ya mungkin aku kali ya, aku isi berpendapat nomor dua. Apakah suara aku kedengeran? Oke. Jadi ini kan problem mendasar apakah tentang pengetahuan itu yang ditampilkan dalam film ini gitu ya. Jadi mungkin masalah mendasar yang ditampilkan adalah tentang batasan pengetahuan manusia. Jadi problem mendasar tentang pengetahuan yang ditampilkan dalam The Matrix ini adalah apa yang kita anggap sebagai kenyataan mungkin tidak selalu benar gitu. Dan bagaimana pengetahuan kita tuh tentang dunia bisa sangat terbatas atau bahkan disesatkan gitu. Jadi di film ini itu ada banyak pertanyaan tentang realitas vs ilusi. Misalnya dalam dunia Matrix itu manusia itu hidup dalam sebuah dunia buatan yang disimulasi oleh mesin gitu. Dan mereka tuh nggak sadar kalau apa yang mereka alami itu sehari-hari itu cuma ilusi gitu. Jadi ini menunjukkan bagaimana pengetahuan manusia itu bisa sangat terbatas dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Juga itu ada pertanyaan tentang kebenaran dan kita tuh bisa memahami dunia jika semua tuh yang kita tahu ternyata bukan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi Matrix itu mengajak kita untuk berpikir apakah apa yang kita percaya itu benar-benar nyata atau hanya sebuah gambaran yang dibentuk oleh pihak luar, dalam hal ini tuh mesin gitu. Jadi selain itu ada juga tema tentang kebebasan memilih dan takdir. Jadi apakah pengetahuan kita tuh cukup untuk mengubah nasib kita? Ya di film itu Neo harus memilih untuk melawan takdirnya atau mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Matrix gitu. Jadi ini membawa kita ke masalah klasik dalam filosofi, apakah kita benar-benar punya kendali atas kehidupan kita atau semuanya itu sudah ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Jadi masalah mendasar yang ditampilkan adalah tentang batasan pengetahuan manusia, bagaimana kita bisa dipengaruhi oleh ilusi dan apakah kita bisa benar-benar mengetahui kebenaran tentang dunia dan diri kita sendiri. Mungkin ada yang lain yang Aku izin berpendapat. Jadi, kalau jawaban dari aku, itu film The Matrix menampilkan problem epistemologi atau pertanyaan tentang bagaimana manusia bisa tahu apakah sesuatu itu benar atau enggak. Jadi ada beberapa masalah utama yang diangkat. Pertama itu realitas versus ilusi. Jadi apakah yang kita lihat dan alami itu benar-benar nyata atau hanya ilusi yang dibuat oleh kekuatan luar? Dalam film ini manusia hidup dalam stimulasi tanpa menyadarinya. Terus juga mirip dengan konsep brain in a vat dalam filsafat. Kedua, itu sumber pengetahuan. Jadi dari mana kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Dalam film orang-orang percaya, Maaf, lemah yang memotong. mereka ngelek itu ya. nyata karena dekatnya itu nggak nyata. Kenapa? Oke, boleh yang lain dulu kayaknya. Oke, baiklah. Terima kasih. Mungkin saya izin untuk menambahkan mengenai pernyataan nomor dua. Menurut saya, problem mendasar yang ditampilkan dalam The Film of the Matrix adalah keraguan tentang hakikat realitas dan pengetahuan, di mana film ini mengangkat pertanyaan filosofis yang paling mendalam, yaitu bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita alami ini benar-benar nyata. Ini berkaitan dengan epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari asal-usul sifat dan batasan pengetahuan di mana The Matrix itu mengajak kita untuk mempertanyakan apakah realitas yang kita alami adalah kebenaran objektif atau hanya konstruksi subjektif yang diciptakan oleh kekuatan di luar kendali kita. Selain itu, film ini juga menyoroti keterbatasan indera manusia dalam The Matrix. Manusia hidup dalam simulasi yang dirancang oleh mesin dan mereka tidak menyadari bahwa dunia yang mereka alami hanyalah ilusi. Ini mencerminkan ketidakmampuan manusia untuk sepenuhnya memahami realitas sejati, terutama ketika realitas itu dimanipulasi oleh kekuatan di luar kendali mereka. Film ini mengangkat tema kebebasan versus determinas, di mana apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih atau apakah pilihan yang kita sudah ditentukan itu oleh sistem yang lebih besar. Problem lain yang telah ditampilkan dalam krisis identitas, yaitu Neo sebagai The One, harus mempertanyakan identitasnya sendiri dan perannya dalam dunia yang lebih besar. Ini mencerminkan perjuangan manusia modern untuk menemukan makna dan tujuan dalam dunia yang semakin kompleks dan tidak pasti. Intinya ialah Neo sedang mencari jati diri. Baiklah, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan?
aku boleh izin nambahin. Jadi yang aku dapat di nomor 2 ini kayak dia apakah yang kita anggap itu sebagai yang benar-benar nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh indera kita sendiri. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan pemikiran si Descartes tentang demon penipu dan realitas realitas yang tidak bisa dipalsukan. Terus untuk yang aku juga dapat dia tuh adanya keterbatasan pengetahuan manusia di mana kayak di film ini itu menyoroti keterbatasan pengetahuan manusia dan bagaimana kita dapat dengan mudah untuk dikendalikan oleh kekuatan yang besar jika kita nggak terlalu memahami itu dengan pasti. Itu aja deh. Mungkin aku mau nambahin, jadi tuh yang aku dapet itu dari film The Matrix itu menyoroti beberapa problem epistemologis yang mendasar. Nah, salah satunya itu skeptisisme radikal. Nah, film ini tuh mempertanyakan apakah manusia itu benar-benar dapat mengetahui realitas objektif atau hanya mengalami simulasi buatan. Nah, ini mirip dengan konsep dalam filsafat René Descartes tentang brain in effect, di mana manusia itu mungkin hanya pikiran yang ditipu oleh kekuatan eksternal. Nah, selain itu juga film ini menyoroti bagaimana ilusi dan manipulasi kognitif itu dapat membentuk persepsi manusia. Nah, dalam film The Matrix ini, dunia yang dianggap nyata oleh manusia itu hanyalah simulasi yang dikendalikan oleh mesin. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa indera kita bisa tertipu dan realitas yang kita percayai mungkin hanyalah konstruksi dari pihak yang lebih kuat. Hal ini tuh relevan dalam kehidupan modern di mana media dan teknologi dapat mempengaruhi cara kita memahami dunia. Nah, masalah lain yang ditampilkan dalam film ini adalah determinisme versus kebebasan. Nah, Neo ini tuh menghadapi pertanyaan apakah ia benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih atau apakah semua yang terjadi sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini adalah problem klasik dalam filsafat tentang kendali atas hidupnya. Selain itu, film ini juga menggambarkan relativitas kebenaran, di mana apa yang dianggap benar di dalam The Matrix tidak sama dengan realitas di luar sistem. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebenaran bisa bergantung pada perspektif dan interpretasi individu. Itu aja yang dari aku. Mungkin Baik, aku izin nambahin. Oke, aku izin nambahin. Jadi problem mendasar tentang pengetahuan yang ditampilin di The Matrix ini mungkin skeptisisme terhadap realitas. Jadi tentang bagaimana kita bisa yakin bahwa dunia yang kita alami itu adalah kenyataan dan bukan sekedar ilusi atau simulasi. Jadi eh, ada beberapa problem epistemologi yang telah dibahas oleh banyak filsuf kayak skeptisisme dan keraguan terhadap realitas. Jadi The Matrix, manusia itu hidup dalam simulasi komputer tanpa menyadarinya. Baik ada di mana sang individu itu mungkin hanya otak yang dirangsang oleh komputer untuk menciptakan ilusi dunia nyata. Terus René Descartes juga mempertanyakan apakah kita bisa mempercayai kita kemungkinan jenius jahat seperti agen Smith yang menipu kita tentang kenyataan. Kemudian realitas sebagai konstruksi mental. Di adegan There is no spoon, realitas itu bukan sesuatu yang objektif, melainkan bisa dibentuk oleh pikiran kita. Ini bisa selaras dengan idealisme George Berkeley yang menyatakan bahwa realitas itu hanyalah persepsi dan sesuatu yang hanya ada sejauh ia dipersepsi. Kemudian ilusi versus kebenaran. Jadi di karakter Cyper, dia memilih kembali ke Matrix karena ia lebih suka hidup dalam kebohongan yang nyaman daripada menghadapi kenyataan yang keras. Nah, ini bisa menimbulkan pertanyaan, apakah lebih baik hidup dalam ilusi yang membahagiakan atau menghadapi realitas yang menyakitkan? Kemudian, uh, Neo belajar kungfu dalam hitungan detik dengan mengunggah data ke otaknya.
berasal dari pengalaman, mendekati rasionalisme atau pengetahuan bisa diperoleh melalui akal tanpa pengalaman langsung. Jadi, secara keseluruhan, The Matrix itu menyoroti ketidakpastian tentang realitas, keterbatasan indera manusia, dan dilema antara kebenaran dan kebahagiaan. Jadi, tentang apakah kita benar-benar tahu yang nyata atau apakah kita hanya mempercayai ilusi. Mungkin Baik, terima kasih Feby. Jika semisal dari Manur ingin mencoba sekali lagi karena sebelumnya ada keterbatasan dalam internet, boleh dicoba ya Manur. Saya tanya, eh, ini jelasin lagi. Jadi film The Matrix itu menampilkan problem epistemologi atau pertanyaan tentang bagaimana manusia bisa tahu apakah sesuatu itu benar atau enggak. Ada beberapa masalah utama yang diangkat. Pertama itu realitas versus ilusi. Jadi apakah yang kita lihat dan alami itu benar-benar nyata atau hanya ilusi yang dibuat oleh kekuatan luar? Terus dalam film ini manusia hidup eh, dalam simulasi tanpa menyadarinya, mirip dengan konsep brain in a vat dalam filsafat. Terus kedua itu sumber pengetahuan. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang benar? Dalam film, orang-orang percaya bahwa dunia mereka nyata karena itulah yang mereka lihat dan rasakan. Tapi ternyata semuanya dikendalikan oleh mesin. Terus yang terakhir, itu peran kepercayaannya dalam pengetahuan. Jadi Neo itu baru bisa mengendalikan Matrix setelah dia percaya kalau dunia itu nggak nyata. Yang nunjukin kalau keyakinan itu bisa membentuk realitas kita. Dari aku itu aja, mungkin boleh lanjut. Baik, karena keterbatasan dari akses Zoom kita, mungkin kita dapat melanjutkan soal nomor 3 di Zoom berikutnya. Saya izin untuk menyelesaikan recording sesi pertama dari diskusi keempat kelompok Ramanuja. Uh, See you again in the session berikutnya. Bye-bye.